suasana Maulid ya. Suasana bulan Maulid Rabiul Tsani, di mana-mana nyaris musola, masjid, perkantoran mengadakan peringatan Maulid. Namun hari ini mungkin kita memperingatinya dengan mencoba mengkaji sosok tentang keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Ya, ada fotokopi itu nanti bagi. Kalau lihat HP nanti lagi cuma jadi. Ya, Pak Kapolri dibantu. Ya, kita coba 40 menit ke depan kita fokus bahas tentang keistimewaan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Ya, karena sudah ada fotokopinya, ya mungkin ini fokusnya sambil berjalan aja. Bapak-bapak sekalian, ini kajian ini saya ambil dari buku saya. Alhamdulillah saya banyak nulis buku. Ada di antara buku saya judulnya cukup sederhana, secangkir kopi santri, kritik dan celoteh. Ini saya tulis pada tahun 2008. Ya. Nah, di sini saya kupas tentang Muhammad SAW, manusia luar biasa, aspek biologis dan syariah. Berfokus karena waktu kita sempit, kita bahas tentang aspek syariahnya. Dan ini saya kutip dari beberapa kitab, di antara lain yang ditulis oleh Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani, gurunya para kiai lah di Mekah itu. Yang kedua, saya ambil dari kitab Mafahim Yajibu Antusoha dan kitab-kitab yang lain. Jadi rujukannya jelas. Yang menarik ya, ada sebuah tema di buku ini tentang khasaisu ammah lil ummatil Muhammadiyah, yang kita terjemahkan keistimewaan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kira-kira ada 12, mudah-mudahan kekaji semua, tapi titik fokusnya di mana nanti kita. Yang pertama, awalan Rabbul Isri, dihapusnya beban syariat yang berat-berat yang pernah disyariatkan umat-umat Nabi terdahulu. Jadi kalau kita kilas balikkan, jumlah Nabi banyak ya. Yang namanya ada dalam Al-Quran kan ada 25. Mereka punya syariat masing-masing.
walaupun satu agama Islam, tapi tentang syariatnya beda-beda. Artinya masing-masing nabi diberikan syariat tertentu. Nah, yang pertama, kalau kita ingin mengadakan perbandingan syariah ya, awalan rokul isri, di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW diangkat syariat yang berat-berat. Apa antara lain? Qat'u maudinin najasah, qat'u maudinin najasah, dipotong tempat yang terkena najis. Wah, ini berat. Paman kita ada di umat Nabi dahulu, celana kita kena najis, nggak cukup dicuci, harus dipotong. Bayangkan harus berapa bapak-bapak punya celana, punya baju, kapan kena najis, maka yang terkena najis perlu dipotong. Beda dengan umat Nabi Muhammad SAW. Dalam wacana kitab-kitab fikih itu kan najis terbagi tiga, ada najis mukhaffafah, najis mutawasithah, najis mughalladhah. Ada najis ringan, najis menengah, najis berat. Ya, kalau najis ringan itu kencing anak laki yang umurnya belum 2 tahun dan belum mengkonsumsi apa-apa kecuali susu. Itu mukhaffafah namanya. Kenapa bukan kencing anak perempuan? Nah, dalam berbagai kitab klasik dijelaskan bahwa kencing anak perempuan itu kualitasnya lebih hebat daripada kencing anak laki-laki. Jadi kalau kencing anak perempuan balita itu maksudnya mutawasithah, bukan mukhaffafah. Nah, ada lagi najis mutawasithah. Cara mengenalkannya gampang. Kita ke najis mughalladhah, cuma 2. Mughalladhah najis berat, maaf, najis anjing dan babi. Selain itu mutawasithah, selain daripada kencing anak laki yang umurnya belum 2 tahun dan belum makan apa-apa, dan kencing babi dan anjing, maksudnya mutawasithah. Contohlah di sini ada tai ayam, maaf, itu mutawasithah. Itu artinya luar biasa zaman syariat syariat Nabi kita tuh nggak seperti syariat Nabi dulu. Ya, jadi tempat yang terkena najis perlu dipotong. Nah, apalagi adamu ma'akalatil haid, perempuan yang haid tidak boleh makan bersama, atau kita nggak boleh makan bersama dengan keluarga yang haid. Jadi kalau mereka haid dikarantina kan, sampai ke begitu. Ini rujukannya hadis sahih semua ini, kalau saya bacakan makan waktu. Lam yu'aqiluha wa lam yukhaliduha wa lam yusakinuha, itu dalam hadis begitu. Mereka tidak boleh makan bersama, tidak boleh bergaul bersama, tidak boleh tinggal di rumah bersama. Tidak ada pendapat ulama wanita itu karantina kan. Nanti kalau hasil sembuh balik. Gimana dengan syarat Nabi? Boringnya kita punya istri kita kan boleh berbuat apa saja. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, isna'u kulli syai'in ila nikah, silakan berbuat apa saja kepada istri mau sudah kecuali nikah haji hubungan badan, itu aja nggak boleh. Artinya jangan tinggal di satu rumah bersama, tidur bersama masih boleh selama tidak melakukan hubungan badan. Terus apa lagi? Ta'inul qisas bil amdi wal khata'. Kan pembunuhan dalam Islam itu ada 4 model, Pak. Kalau kita kaji fikih jinayat, kan ada 4 model. Ada al-amdu, ada sibul amdi, ada al-khata', ada sibul khata'. Ada pembunuhan terencana, sengaja namanya. Ada pembunuhan menyerupai sengaja. Ada pembunuhan salah sasaran. Ada pembunuhan serupa salah sasaran. Ini kriterianya bagaimana?
Kalau pembunuhan sengaja, dia berencana membunuh dengan alat yang mematikan. Katakan pakai golok, pakai pedang, pakai celurit. Nah itu hukumannya kalau dalam hukum Islam, kalau keluarganya tidak memaafkan, ya dibunuh lagi, dihukum mati. Nah yang kedua, sibul amri, serupa sengaja. Contoh, ada guru mungkin sewot sama murid atau santrinya, dilempar penghapus, kena kepalanya, tuh anak mati. Nah, ikan sengaja itu, cuma alatnya gak mematikan. Namanya sibul amri. Dalam hukum Islam gak kena hukum mati, cuma bayar dia, kayak tebusan 100 onta. Warga manusia itu 100 onta. Yang ketiga al-khoto, salah sasaran. Bapak nimbuk mangga pakai celurit, tuh paham gak? Mangga gak kena, kepala orang putus. Kita kan gak sengaja bunuh orang, yang kita tuju adalah mangga. Nah, tapi alatnya mematikan. Nah, ini namanya al-khoto namanya. Ada lagi sibul khoto, menyerupai salah sasaran. Nimbuk mangga pakai kelereng, kelereng yang gede. Mangga nggak kena kepala orang, tapi kan umumnya alatnya mematikan. Jadi yang dihukum mati itu yang sengaja, terencana, dan dengan alat yang mematikan. Itu dalam hukum Islam. Tapi syariat Nabi sebelum Nabi kita tetap dikisos, tetap hukuman mati, tetap dikenakan hukuman, walaupun salah al-khoto, fil amdi wal khoto. Tetap kena hukuman dalam kasus pembunuhan sengaja dan salah sasaran. Ini kan berat. Terus qatl nafsi bitaubah, cara tobatnya dengan bunuh diri. Kebayang apa? Ini terjadi pada umat Nabi Musa. Ketika Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk ke Bukit Tursina menerima wahyu. Ada yang mengatakan tim komandemen, ada yang mengatakan Taurat. Apa yang terjadi? Akhirnya umatnya ditinggal selama 40 hari. Belum genap 40 hari ya, baru beberapa hari lah. Diprovokasi sama seorang yang namanya Musa Samiri. Ngapain Musa meninggalkan kita? Udah kita bikin Tuhan aja gitu. Akhirnya mereka terprovokasi bikin Tuhan dari emas dikumpulkan gitu, kemudian dijadikan seperti anak sapi. Ini kalau cerita ini panjang. Nah begitu Musa pulang, kaget tuh umatnya bukan lagi menyembah Tuhan yang diajarkan Nabi Musa, tapi menyembah anak sapi. Kaget tuh ternyata Musa pulang dengan selamat. Mereka takut. Nabi Musa minta kejelasan dari Allah, bagaimana taubatnya umat kami. Kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah, fatubu ila barikum faqtulu anfusakum. Tobatlah kalian kepada Tuhan kalian dan bunuh diri kalian. Nah itu berat. Kalau dalam tafsir Jalalain gak kurang dari 70.000 saat itu yang tewas, yang tobat dengan cara bunuh diri. Tapi kalau Nabi Muhammad enggak, selama roh belum sampai tenggorokan, masih bisa kita melobi Tuhan bertobat. Dosa segede apapun kalau memang Allah terima tobat, kita akan diampuni, gitu kan. Tapi sebelum roh sampai di tenggorokan atau sebelum tanda kiamat tiba, matahari terbit dan bukan yang biasa. Jika perlu bunuh diri kan gitu kan, kalau umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa lagi? Al-mu'akhadatu bihadisi nafsi mimma lam ta'malil jawari. Sudah dianggap berdosa cuma cerita jiwa, padahal anggota badan belum melakukan. Contoh gini Bapak, nih contohnya klasik aja nih. Kita ada di gang dan kita niat, ntar kalau si pukulan lewat saya sekat. Itu baru niat begitu aja udah dianggap dosa.
Tapi kalau Nabi enggak, bahkan ada dalam akhir surah Al-Baqarah, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil. Iya. Sebelumnya apa? Apa? Ya, inna sina aw akhtana. Kalau kami lupa atau kami nggak sengaja, ampuni. Nah, ini kan berat. Jadi walaupun anggota badan belum melakukan, tapi kalau sudah batin ngomong, itu sudah dianggap dosa. Terus al-mu'akhadatu al-khati' wa nisyan, dianggap salah, dianggap berdosa lantaran perbuatan tidak sengaja dan lupa. Berat, Pak. Contoh beginilah, mereka puasa, kemudian di tengah hari mereka lupa, udah puasanya nggak sah dan dia harus kodok. Tapi kalau Nabi, kita puasa Ramadan, ya siang, kan orang kalau lupa puasa itu nikmat dari Allah. Tapi jarang orang lupa, Pak. Kenapa? Orang kalau di bulan Ramadan lupa itu nikmat dari Allah. Tapi jarang orang puasa. Kenapa? Bagaimana mau lupa? Jam 8 udah melihat lagi. Ya udah jam 8. Ingatin terus. Ya. Paman kita puasa lupa, makan jam 2 siang. Kalau memang itu benar lupa, nggak membatalkan puasa, lanjutin aja dan nggak dianggap dosa. Nah itu syariat Nabi kita Muhammad SAW. Tahrim istighalihim yawma idihim, mereka diharamkan untuk bersibuk di hari raya. Orang Yahudi itu hari raya Sabat, hari Sabtu. Kalau sudah hari Sabtu mereka nggak boleh melakukan aktivitas duniawi. Mereka nakal bandel. Akhirnya Allah kutuk dalam Al-Quran, kuno qiradatan khasi, jadilah kalian kera-kera yang hina. Kenapa? Mereka harus nyepi, nggak boleh melakukan aktivitas duniawi. 24 jam nggak boleh keluar. Tapi kalau Nabi Muhammad boleh, hari rayanya hari Jumat, sebelum azan dikumandangkan masih sah kita jual beli. Sesudah azan dikumandangkan kita bertebaran berniaga, boleh. Padahal hari Jumat itu hari besar Islam. Idul Adha, Idul Fitri itu hari besar Islam. Boleh kita beraktivitas duniawinya pada hari raya kita. Jadi jauh bedanya. At-ta'un azabun alal umam bisabiqah. Ta'un adalah azab buat umat terdahulu. Tahrimu ba'di thayyibat minal at'imah, sebagian yang baik-baik diharamkan. Di zaman Bani Israil mereka haram memakan lemak, apalagi yang nempel di perut. Binatang-binatang yang berserabut nggak boleh. Onta tuh haram dimakan. Sampai sekarang orang Yahudi nggak makan onta. Nah kalau kita kan nggak boleh makan mengkonsumsi babi dan anjing. Kalau mereka di samping itu onta nggak boleh karena dianggap berserabut sampai sekarang. Tapi kalau kita kan hanya beberapa aja yang makanannya nggak boleh dimakan. Ya, jadi makanan yang baik-baik itu buat umat Nabi dulu sebagian diharamkan. Bebek berserabut ya, onta berserabut nggak boleh. Itu singkat aja. Tahrimul ghanaimi alaihim, diharamkan memanfaatkan harta ghanimah. Harta ghanimah itu harta rampasan perang. Dulu ya di zaman Nabi kan kalau perang, kalau menang kan ada harta ghanimah. Kalau di zaman Nabi sebelum Nabi kita Muhammad tidak boleh. Jadi harta rampasan perang itu dibawa di lapangan, kemudian nanti ada tandanya kalau alamatnya itu diterima apa? Tak, ya dalam Al-Quran kan ada tuh disambar petir. Kalau disambar petir, nah itu alamat diterima. Artinya nggak boleh dimanfaatkan. Gitu. Tapi kalau Nabi Muhammad boleh atau bagaimana? Kemudian
tahrimu sholati alaih ila bi mawadhi mahfuzah. Diharamkan mereka sholat kecuali di tempat-tempat khusus. Ya kita nih sholat di masjid, di luar masjid boleh, di lapangan boleh. Tapi kalau mata dahulu fokus tempatnya nggak boleh kecuali tempat ibadahnya. Gitu. Itu ada di Al-Quran dan banyak kita kenal mandi. Jadi mereka kalau sholat wudu di tempat sholat berat. Kalau kita di rumah boleh, di masjid boleh, bahkan kalau nggak mau di lapangan, di jalan. Bahkan mau kita ngambek sama istri boleh, sholat di loteng boleh nggak? Ngambeknya sama bini ini. Saya sudah orang ini Pak, orang Setiabudi ya. Man bedanya kelamaan tahun 74, saya pindah 1974. Jadi kakek-kakek saya ini orang Setiabudi dekat sini ya. Ya, saya orang Setiabudi. Maka ntar saya dari sini mau apa namanya nostalgia melihat kampung dulu. Dekat itu tuh apa pintu air yang sekarang ya. Situ rumah saya. Saya lahir di pindah kira-kira umur 5 tahun ke Depok. Nah, saat itu orang tua saya dikatain, ngapain mau pindah ke Depok, tempat jin buang anak, begitu gitu. Tapi sekarang Depok pun tempat jin buang duit. Di Margonda ada yang harga tanah 150 juta per meter. Ada tetangga saya Pak, ceritanya saya habis khotib di BI mampir. Ada tukang bakso. Saya beli bakso. Saya coba nanya, Bapak orang mana? Oh saya orang asli sini. Saya coba-coba tuh Pak. Bapak orang asli sini. Dari lahir dia. Saya kan punya nenek saya namanya Aisyah. Punya panggilannya namanya Encok, maaf ya. Bapak, kenal Encok Pak? Oh kenal itu teman saya. Masya Allah. Dan Bapak belum pindah. Dia masih tetap aja bertahan harga tanahnya. Padahal kalau sekarang dia pindah, soalnya jadi miliarder gitu. Jadi saya kemarin ngingetin tempat kelahiran Mas Setiabudi, makanya ada bahasanya ke Betawi lah gitu ya. Jadi balik lagi, diharamkan mereka sholat kecuali di tempat khusus. Paman di kita yang ngambek sama bini kan gitu. Sholat di atas, di loteng lagi. Sholat di atas masjid masih boleh. Yang nggak boleh cuma satu, sholat di tempat yang sudah jelas di situ ada najis. Kita sholat sejadah ada najis. Nah itu nggak boleh. Nah ingat lagi. Tahsis tohar bil ma, alat bersucinya hanya air. Pak, orang juga ibadah sholat, walaupun sholatnya beda. Alat bersucinya cuma air. Kalau mereka ibadah nggak ketemu air, udah. Berapa tahun nggak ketemu air, kodok mereka nanti. Tapi kalau Nabi Muhammad alat bersucinya, ya, Thailand tajiduman fatayamum dan thayyibah. Kalau kalian nggak dapat air, silakan tayamum. Begitu. Itu baru satu tuh. Makanya wajar Pak kalau orang pada maulid dalam rangka apa? Mensyukuri nikmat diutusnya Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Jadi maulid yang dirayakan oleh kaum muslimin itu sebagai ekspresi rasa syukur berkat diutusnya Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Yang punya syariat begitu ringan, beda dengan syariat Nabi kita, beda dengan syariat Nabi-Nabi sebelumnya. Ya. Nah, jadi kita ambil filosofinya aja, ya. Nah, kemudian yang kedua, al-ikram bi rahmatil khasah. Umat Nabi dimuliakan dengan kasih sayang khusus. Begini Pak, Bapak kalau pulang nanti buka surah Fatir ayat 32. Di situ kan potret umat Nabi itu. Jadi kalau melihat potret umat Nabi, lihat surah Fatir ayat 32. Tsumma awratna kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat bi'idznillah. Kemudian kami balaskan Al-Quran kepada hamba-hamba pilihan kami. Siapa? Umat Muhammad SAW. Begitu Al-Quran diwariskan ke kita, diberikan ke kita, responnya 3. Yang pertama, zalim di nafsi, zalim sama dirinya. Yang kedua, muqtasid. Yang ketiga, sabiq bil khair, terdepan dalam melakukan kebaikan. Apa kriteria zalim di nafsi? Kalau pakai bahasa Arabnya atau bahasa Indonesianya,
Dia hanya mengerjakan sebagian yang wajib, hanya meninggalkan sebagian yang dilarang. Tuh, jadi kalau ada orang nih, ya teman kita kewajiban hanya separuh dikerjain, yang dilarang hanya separuh dikerjain, masuk ke kategori zalim di nafsihi. Terus kalau muktasid apa? Kelas menengah. Semua yang wajib dikerjain, semua yang haram dikerjain, yang makruh semua dikerjain, yang mubah apalagi. Dan muktasid. Kalau sabiqul khairat, yang wajib semua dikerjain, yang haram semua ditinggalin, yang makruh ditinggalin, hanya melakukan perbuatan yang mubah. Wah, ini kadang-kadang kita begini, Pak. Kita bangga ya dengan Nabi kita Muhammad SAW. Apakah Nabi bangga punya umat kayak kita? Nabi baru bangga minimal kalau kita ada dalam jajaran muktasid. Kalau sabiqul khairat ini kelas khusus. Ada Pak, di Jawa masih banyak. Kita tahunya puasa yang afdal puasa Senin Kamis atau puasa Daud, sehari puasa sehari enggak. Tapi kiri-kiri di Jawa, karena kalau kita tanya apa hukumnya makan, bukan wajib, mubah. Mubah dijadikan sunnah sama dia. Di Banten termasuk budaya, tapi sekarang masih puasa. Namanya saum mudahari, puasa tiap hari. Tak sanggup Pak kita bagimu. Gak puasa cuma 4 hari doang, 5 hari. Idul Adha, Idul Fitri, hari Tasyrik 11, 12, 13. Jadi kalau mau lihat mereka makan minum di siang hari 5 hari itu, selebihnya enggak. Itu guru saya masih sampai sekarang. Kalau luar biasa. Nah ini kelas-kelas kayak gini nih, yang wajib semua dikerjain, yang haram semua ditinggalin, yang makruh ditinggalin, hanya sebagian yang mubah dikerjain. Itu orang udah akhirat oriented dah, pikirnya apa, pemikirannya udah akhirat aja udah. Nah kayak gitu. Nah Nabi baru bangga kalau umatnya setidaknya tidak menjadi orang yang zalim kepada dirinya sendiri. Ya, karena dirapikan orang-orang yang zalim, mudah-mudahan pada tobat begitu aja. Ya, kasihan rakyat makin menderita. Gitu. Saya bilang sama teman-teman yang belum dipajak cuma satu, apa khotib Jumat belum dipajak. Parah ini kita. Kalau sebuah badan mengadakan, ya kan kita masuk miskin kalau memang masih diambil dari pajak. Itu mereka makan. Udahlah, kita nggak boleh nyumpahin, nggak boleh ngatain, kita doain aja para pejabat kita, pemimpin kita, ya berpikir ulang kalau ingin menyengsarakan rakyat. Jangan sampai kayak Nepal atau anak muda. Nah, lalu apa maksudnya? Dalam hadis riwayat yang bersumber dari Ibnu Abbas, karena dikatakan as-sabiq bil khairat yadkhulul jannah bighairi hisab. Orang yang terdepan dalam melakukan kebaikan masuk surga tanpa dihisab. Entar itu yang cuma sebagian yang mubah doang yang dikerjain. Sabiq bil khairat yadkhulul jannah bi rahmatillah. Yang sabiq bil khairat masuk surga dengan rahmatnya Allah. Zalim di nafsi yadkhul jannah bi syafaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara yang zalim masuk surga dengan pertolongan Nabi. Cuma yang mampir dulu lah, dipanaskan gitu kan, mampir mana? Iya, kemudian mereka lama di neraka, kemudian Nabi tolong. Irfa man kana fi qalbi mithqal dzarratin. Irfa man kana fi qalbihi mithqal dzarratin la ilaha illallah. Angkat orang yang ada di hatinya ada segelintir iman. Kayak mudah-mudahan kita nggak jadi orang yang zalim. Ya, kalau lewat hitungan faktualnya gitu ya. Ini orang-orang yang sempat mampir ke neraka. Tapi bakal masuk surga bisa pati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang maksudkan al-Quran berahmatul khasar. Kemudian yang ketiga, ya'lum ummata wasata. Umat Nabi dijaga sebagai umat yang bersikap tengah. Ya, ini penafsirannya luar biasa. Saya ambil satu penafsiran lagi. Gini Pak, enaknya jadi umat Nabi, dia akan jadi saksi di dunia, saksi di akhirat. Saksi di dunia, kita gak pernah kenal tuh Firaun, tapi kita tahu kebejatan Firaun termasuk balasannya. Kita gak pernah kenal tuh namanya Korun, tapi kita tahu balasannya apa.
Kenapa? Kita baca Al-Quran. Berarti kan kita saksi di dunia, saksi di akhirat. Jadi begini, nanti kan semua manusia disidang, termasuk para anbiya disidang. Nah, umat Nabi Musa ditanya, hal balagha qaumah, apakah Nabi Musa telah menyampaikan kepada kalian? Ini mereka nih yang maksiat zaman umat Nabi Musa ngomong belum. Nah, Nabi Musa ditanya, hal balagha qaumah, sudah kau sampaikan risalah kepada mereka? Nabi Musa jawab, udah. Gimana? Mai yashhadulak, dalam hadis begitu. Siapa saksi Anda? Siapa saksi kamu bahwa kamu telah menyampaikan risalah kepada kaum Muhammadin wa ummatuhu, Nabi Muhammad dan umatnya disaksi. Kita dipanggil, yang dipanggil. Akhirnya ditanya Nabi Muhammad dan umatnya, hal balagha qaumah, hal balagha qaumah, apakah Nabi Musa telah menyampaikan kepada kaumnya? Kita jawab ramai-ramai, udah, bahasa dia punya gitu. Itu jadi nikmat jadi umat Nabi Muhammad, jadi saksi di dunia dan di akhirat. Ya. Nah, singkat aja dah. Yusr syariat Muhammadiyah, mudahnya syariat Nabi. Iya, mudah syariat Nabi. Ya. Tapi begitu mudahnya masih banyak orang nggak mau puasa, nggak mau sholat, nggak mau haji, nggak mau zakat, padahal mudah banget. Itu kita singkat. Kamal syariat Muhammadiyah, sempurnanya syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, nuruhum yas'a baina aydihim, cahaya mereka ada di hadapannya. Jadi gini, ciri umat Nabi itu dalam Al-Quran, simahum fi wujumin athari sujud, tanda-tanda umat Nabi itu mukanya bercahaya. Jadi Nabi gampang menarik umatnya itu. Itu nggak dimiliki sama umat, bukan umat Nabi Muhammad. Makanya Bapak kalau wudu ya itu lebihin tuh, kalau basuh tangan sampai sikut, kalau muka lebihin sampai kuping, kaki lebihin di atas mata kaki. Makanya kan Nabi dianggap imam rukul muhajjalin, seorang pemimpin yang muka, tangan, kakinya bercahaya. Kenapa? Ya, karena umatnya itu kalau wudu senang dia begitu, ngelebihin gitu. Jadi jangan sampai pas banget di mata, di sikut lebih, ya. Nah, gitu. Terus kaulum khair umat Nabi dipilih sebagai umat terbaik, tapi syaratnya satu, amar ma'ruf nahi munkar, kalau kata Umar bin Khattab. Ya, kalau kalian kepengen menjadi umat terbaik, syaratnya jalanin apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kan ayatnya jelas. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, ini yang banyak orang kagak tahu nih. Taminannya kenapa kaul masih Aisyah min afradi hadil ummah. Nabi Isa alaihissalam termasuk umat Nabi. Nah, bagaimana ceritanya? Kan Nabi Isa itu 600 tahun jaraknya dengan Nabi kita. Kok bisa menjadi umat Nabi? Nah, banyak Pak disebut dalam hadis bahwa ciri-ciri akhir zaman, ciri-ciri kiamat akan turun Nabi Isa alaihissalam. Tapi Nabi Isa bukan membawa syariat baru, tabi'un li syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti syariat Nabi kita. Gitu. Cuma banyak yang sudah disimpang siurkan oleh umat Nabi Muhammad luruskan kembali. Nah itu ya, sampai dalam hadis Imam Muslim itu, kaifa antum idza nadal Maryam wa imamukum minkum, kaifa antum idza nadal Maryam wa imamukum minkum. Bagaimana jadinya kamu ketika Nabi Isa turun sementara imamnya adalah kalian? Nah itu, jadi bukan membawa syariat baru. Nah, karena Nabi Isa nanti yang bakal turun mengikuti syariat Nabi, maka dia dinobatkan sebagai salah seorang umat Nabi Muhammad SAW. Tasian subuhul bisyarah bil jannah di akhir hadil ummah kama tabata li awliya. Yang namanya berita gembira surga bukan hanya milik umat yang semasa dengan Nabi kita. Orang yang ada di zaman kita ini 15 abad juga tetap digembirakan. Kalau kita beramal soleh tetap digembirakan dalam surga. Jadi Nabi dan Allah nggak beda-bedain. Kuncinya takwa dan beramal soleh, iman dan takwa itu.
Terus yang ke-10, thubutul fadli di akhiratul ummah kama tabat dari awaliyah. Tetap yang namanya keutamaan ada buat umat akhir zaman dengan yang semasa dengan Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan ada sebuah hadis, kalau sahabat bertemu Nabi, kalau kita kan kagak. Iya, walaupun begitu, selama dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka tetap dapat keutamaan. Tuba liman ro'ani wa amana bi. Beruntung orang yang melihat aku dan beriman kepadaku, sahabat. Wa tuba liman lam yarani wa amana bi. Beruntung orang yang tidak melihat aku tapi beriman kepadaku. Kayak kita nih 15 sahabat, yang akan ngelihat impiannya enggak, tapi namanya keutamaan tetap dapat. Makanya kita rela, walaupun umat Islam ada 11 miliar, umpama nih, kita rela ada jadi orang yang ke 11 miliar asal diakui sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian al-hadi asyara yang ke-11, wujudu qauli nabiyina Sallallahu Alaihi Wasallam bil yakin bita'yin. Kubur Nabi kita jelas di mana? Di Madinah. Tapi kalau kubur Nabi yang lain, ya banyak pendapat. Silakan pendapat, tapi yang jelas kubur Nabi kita yang nggak ada perbedaan pendapat bahwa kuburan Nabi kita jelas di Madinah. Itu. Yang terakhir, atani asara zikrul ummatil Muhammadiyah fil kutubis sabiqah. Bahwa umat Nabi Muhammad disebutkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Ada dalam kitab Injil, ada dalam kitab Taurat, ada dalam kitab Zabur, ada dalam kitab yang lain. Nah itu ya barangkali 40 menit tentang ini, saya menjelaskannya singkat-singkat padat gitu ya. Kalau kita mau bahas satu aja nggak cukup, makan 2 jam Pak. Saya pernah ceramah cuma satu aja tentang Al-Iqram bi rahmatil Rasul. Ya 1,5 jam. Dan itu nggak ada guyon. Artinya kan fokus saja. Ya. Baik, ini hanya 10 menit. Silakan barangkali ada yang mau ditanya. Baik Bapak Ibu jemaah sekalian, setelah kita menyimak kajian hari ini tentang 12 keistimewaan Nabi Muhammad SAW yang sangat menarik sekali, dan untuk itu pada Bapak Ibu yang mau menambahkan atau bertanya kami persilakan. Ngajinya nggak semangat nih, ada yang tidur, ada yang belonjol. Nggak apa-apa, mau suasana kantor kayak gitu. Saya juga ngajar di telepon, begini juga aja. Ya saya malumin aja karena dari pagi mungkin Bapak lelah. Ya yang enak ntar kita ngaji pas kiamat gitu, nggak ada lelah lagi. Ya apa-apa, silakan kita nyantai aja lah. Ya. Dipersilakan. Sambil menunggu salah satu dari kita ingin mendapatkan sahabat Nabi itu kan sebagai bukti cinta kita adalah dengan selalu membaca salawat. Nah ini bahkan Allah dan malaikat sendiri membaca salawat pada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah ini apakah salah satu dari keistimewaan Nabi Muhammad juga, sehingga Allah yang menciptakan pun bersalawat pada Nabi. Ya kalau mau dihitung mungkin ribuan ya istimewa Nabi. Tapi ya diungkap oleh Profesor Muhammad Ali Al-Maliki dari bahas semua. Maka sebenarnya itu judulnya bukan 12, kalau lihat ini 14. Ya, mungkin ada lagi kitab lain. Jadi begini, Allah perintahkan kita sholawat kepada Nabi. Yaitu salah satu bentuk utama umat Nabi. Karena umat yang lain kan disuruh sholawat kepada Nabi-nya itu, ya kan? Gak ada tuh di Al-Quran. Sejak saya mondok ngaji ada perintah umatnya untuk sholawat kepada Nabi-nya. Shallu ala Musa, gitu. Shallu ala Isa. Tapi kalau umat Nabi Muhammad, jangankan manusia, malaikat aja bersolawat. Tapi Bapak harus paham, sholawat ada 4 model. Ada dari Allah, ada dari malaikat, ada dari manusia, ada dari selain 3. Kalau dari Allah namanya memberikan rahmat. Jadi bukan kalau kita sholawat Allah bersolawat, bukan, Allah memberikan rahmat. Mana sholawat kan ini? Ya, sholawat dari malaikat
artinya yastaghfirunahu, malaikat mintakan ampun. Jadi kalau kita bersalawat, malaikat juga mintakan ampun buat kita. Kalau salawat dari manusia namanya salawat dari malaikat tapi istighfar terima. Salawat dari malaikat tapi istighfar. Malaikat mintakan ampun kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita ini salawat kepada Nabi namanya doa supaya derajat Nabi bikin tinggi dan kita bagian. Makanya bahkan salawat itu TikTok. Kita salawat sama Nabi sekali, Nabi salawat kepada kita 10 kali. Man sholla alaihi sholatan wahidah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita salawat buat kita. Nah itu ya. Jadi itu salah satu keistimewaan kenapa? Sebab umat-umat Nabi dahulu tidak ada perintah dan tidak ada penjelasan dalam hadis atau dalam Al-Quran bahwa mereka ini sholawat kepada Nabi-Nya. Kan sholawat ibadah yang paling enak Pak. Kalau kita sholat harus wudhu, sholat ngadep kiblat, sholat harus menutup aurat dan sebagainya. Kalau sholawat bebas, nggak wudhu boleh, nggak harus ngadep kiblat boleh, santai boleh, nggak khusyuk aja boleh. Ini ada cerita, saya baca dalam sebuah kitab, mimpinya seorang wali kutub namanya Syahul Asad Asyadili, ulama yang lahir abad ke-6 Hijriah. Ya, dia bermimpi Rasulullah, ya Rasul, kau katakan siapa yang sholawat kepadamu 1 kali, aku akan sholawat, maka kau akan sholawat 10 kali. Apakah itu buat orang yang sholawatnya khusyuk saja? Jawabnya enggak, akan kepada orang yang sholawatnya gak khusyuk pun Allah kirim malaikat. Jadi apalagi kalau dia khusyuk. Makanya Bapak ini kalau hadir maulid, terlihat orang sholawat ada yang luar biasa ya. Saya yakin hanya separuh yang khusyuk, tapi pahalanya gede banget. Itu beda sholawat dengan ibadah yang lain. Pengatur orang kalau nggak banyak sholawat panas semuanya kan, hatinya gelisah terus. Kalau Bapak ngalamin gelisah, nah coba aja sholawat yang pendek aja, sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, ngademin hati. Benar saya, dan itu satu pernyataan dan pernyataan dan kenyataan. Orang yang jarang baca sholawat hidupnya agak gelisah. Jadi kalau kita merasa gelisah, coba sholawat aja. Ya, saya kira itu jawabannya. Karena masih ada ini orang-orang yang masih Buddhis. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini mungkin kita membahas keistimewaannya, tapi mungkin kita juga memahami bahwa umat Nabi SAW saat ini kondisinya tidak seperti ini. Artinya ini mungkin hanya potret saja, potret kehebatan, tapi justru yang terjadi sekarang ini kondisi umat Islam malah terpuruk. Kondisi umat Islam ya terdolimi, terhina. Ya misalnya di Gaza, kita lihat dunia Islam saja, kita melihat nasib mereka sangat kasihan. Kaum muslimin di Xinjiang, di Kashmir, ya di Myanmar, Rohingya, juga Gaza, ya juga mungkin kaum muslimin di Indonesia. Mungkin bisa jadi para ulama juga di Indonesia kita lihat juga split ya, terpecah. Ada yang bertahan dengan istiqomah, tapi ada yang tergelincir ke kepada pendekatan ke istana penguasa, sehingga beliau tidak tajam lagi mengoreksi penguasa. Kalau dibandingkan antara peristiwa hari ini dengan kondisi yang ada ini, bagaimana kejadian itu muncul ya? Apakah ini salah kita atau
mengentaskan kondisi umat Nabi yang saat ini terpuruk dari umat yang terbaik menjadi terpuruk ini, bagaimana mau mengembalikan kondisi itu ini sebelah Ya, ya karena pasti jangan dulu Pak. Kalau kita lihat dalam hal diskusi kan, ya ini bagusnya. Saya kembali kutip. Wabil hadith kalau Jibril, kalau Allah Taala berarti diskusi. Hada dinun irtadoitu, inilah agama yang aku ridho kata Allah. Dan kita ridho Islam sebagai agama. Raditu billahi rabban wa bi Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan. Cuma la yuslihu ila sakha wa husnuhu. Nggak ada yang bisa memperbaiki agama kalau bukan kedermawanan. Yang kedua, akhlak yang baik. Agama ini dipoles dengan dua hal aja. Kalau masyarakatnya berakhlak karimah, yang kedua masyarakatnya mau berbagi, sahok. Ini kan kita lihat yang kaya makin kaya. Kadang mereka mahjong kekayaan, nggak artis, nggak pejabat. Sementara di kampung orang yang perut busung. Nepal itu ya kapal kita udah kayak apa? Artisnya, pejabatnya, Korea semua, hedonis semua. Jadi itu penyebabnya kesenjangan ini. Tapi kalau misalnya masyarakat berbagi, termasuk tak serakah jadi pejabat, gitu. Karena mereka cukup sama gaji. Ya, yang anggaran ini juga, contoh aja MBG kan, mereka yang menganggarkan, tapi ketemu 5.000 MBG apa nggak jelas. Mereka ngatur anggaran, dia juga yang satu Pak, pejabat kita nggak mau nahan, kurang merasa cukup dengan rezeki yang dimiliki. Padahal gaji direktur BUMN aja miliar, masih juga mau merampok di rakyat. Jadi gimana rakyat enggak? Udah gitu tadi pajak semuanya, termasuk saya lah. Makanya saya tadi nyindir, Mas satu gue mau kena apa? Amplop khotib pada Jumat, coba. Apa nggak miris Pak? Jadi kalau umpama ini kita kona'ah di pejabatnya kan, makanya terus terang aja Pak. Itu kalau Bapak lihat dalam sebuah surah, Inna aradnal amanata, Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayahmilnaha washfaqna ya wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Kata Allah begini, ini kalau pakai tafsir klasik, kami berikan amanah, kami pernah memberikan amanah kepada langit, bumi, dan gunung. Tapi mereka nggak mau menanggung amanah. Akhirnya manusia yang menanggung amanah. Dasar manusia zaluman, zalim banget. Wajahula, manusia tolol sedunia. Kalau kata orang DPR, gitu. Kalau melihat hasil klasik, jadi sholat, zakat, puasa, haji itu pernah diserahkan, pernah ditawarkan kepada langit. Langit mau sholat nggak? Langit mau puasa nggak? Langit mau zakat nggak? Langit mau haji nggak? Pak abain ayah minah, nggak mau berat. Wasfaq, mereka merasa berat. Gunung ditawarin juga, gunung mau jadi anggota dewan nggak? Enggak berat, tanggung jawabnya berat. Jadi dulu tuh gunung Pak, Gunung Salak pernah ditawarin jadi anggota dewan, jadi DPR, gak mau. Kenapa berat? Ya kayak gini akhirnya, kenapa? Karena terbanyak orang gak bisa membawa aman, padahal disumpah sama Al-Quran. Mereka gak konsisten dengan sumpah. Jangan coba-coba Pak sama Al-Quran. Loh, dalam sebuah lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la khasiyam mutasalim min khasyatil, umpama Al-Quran turunkan gunung bakal dulu hancur. Ini coba-coba sumpah pakai Al-Quran, emang nggak ada efeknya tuh. Nah itu akhirnya yang nggak buat kamu amanah bakal dihajar sama rakyat. Jadi gunung tuh gunung Salak tuh gunung Salak. Di sini ada nih gunung apa? Di Jakarta ada gunung tapi nggak ada gunung orang, gunung Agung.
dari awal nih. Saya mau nggak jadi anggota DPR? Nggak mau, bro. Tapi begini ya, ini sedikit aja. Kita kepengen sebenarnya rakyat kayak rakyatnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tuh waktu beliau dinobatkan jadi khalifah kan ngomongnya kan. Ini sering saya ulang-ulang biar kita pada sadar. La ra'ayna fika iwijajan qawwamnaka bisufina. Sebelumnya Umar ngomong gini, man ra'a minkum fiya iwijajan falidzakir. Siapa yang melihat aku berbuat sunah-sunah, tolong ingatkan aku. Seorang pemimpin mau dikritisi, mau buka diri, tolong ingatkan aku. Kayak Korea nggak bangga. Coba lihat anggota dewan kita, begitu belum dilantik berapa pesta di rumahnya. Padahal itu amanah berat. Umar bin Khattab, falidzakir, ingatkan aku. Diri dua anak muda, Bilal bin Rabah dengan Salman Al-Farisi. La ra'ayna fika iwijajan qawwamnaka bisufina. Kalau kami melihat Anda berbuat senang-senang, kami luruskan dengan pedang. Kalau raja berani. Lalu apakah Umar marah melihat raja berani? Enggak. Alhamdulillah alladzi ja'ala fi hadhihi ummah man idza rafiya iwijajan qawwamani bi syaibi. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan umat ini apabila aku berbuat senang-senang, dia mau meluruskan dengan pedang. Kita kepengen nih pemimpin kita ke Umar mau dikritisi dan rakyatnya kayak Raja Umar. Tapi saya bilang di mana malam minggu saya ceramah di belakang UI itu karena banyak mahasiswa itu masuk seleksi yang sama. Silakan ada kritik, kritik, tapi satu saya bilang jangan anarkis. Kalau kita bakar-bakaran ya rugi kita sendiri. Sekarang gedung DPR kita bakar, nanti bakal dianggarkan lagi, yang bayar siapa? Rakyat juga. Jadi kita kritik konstruktif namanya, jangan konyol, jangan kayak barbar gitu. Karena saya dosen juga Pak, dosen UI, dosen PIJ, dosen di IKI, di Pasca Sarjana. Saya punya mahasiswa kan, saya arahkan. Tapi alhamdulillah kalau kawan saya yang saya dengar dari mahasiswa saya, nggak ada Pak Ustadz yang namanya bakar-bakaran itu provokator itu. Nggak ada Pak mahasiswa tuh otaknya masih jalan. Mereka mikir kalau gua bakar, gua juga nanti yang bangun lewat pajak. Ini orang-orang nggak benar. Nah itu ya. Jadi intinya agama ini baru bisa beres kalau dua hal, umatnya, pemeluknya nggak lepas. Pertama as-sakha, kedermawan, termasuk implikasinya apa? Hidup sederhana, yang suka kaya-kaya aja tapi jangan pamer gitu aja. Itu yang jadi salah sekarang. Jadi orang perut busuk melakukan ditampilkan kekayaan. Yang kedua apa tadi? Agama ini baru benar kalau rakyatnya itu tadi as-sakha ya, husnul alatnya bagus. Dah, ini kita komit ya, karena udah jam 1. Mudah-mudahan kajian kita, walaupun dari pertanyaan terakhir agak mancing-mancing saya gitu. Saya dulunya tukang demo juga Pak. Saya pernah naik tahun 98 tuh ke atas sama istri saya. Sama istri saya demo zaman Orde Baru. Saya sampai naik tuh ke atas gedung MPR. Alhamdulillah begitu saya ngajar mahasiswa, ya bukan anarkisnya yang saya ajarkan, dan alhamdulillah saya nggak pernah anarkis. Cara berpikir rasional itu perlu buat seorang dai mengarahkan umat. Demikian, lebih mohon maaf. Kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa ftah lana futul arifin. Waj'al amalana khalisatan wal karim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga menginspirasi iman kita semua. Dan insyaallah untuk seni depan berjumpa dengan Ustaz Dr. Bakti Salim Jubair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.